Firman itu seperti pedang, bermata dua, iris ke sana, iris juga ke sini. Artinya, kalau untuk orang lain kita kutip firman, jangan lupa kutip untuk diri sendiri. Jangan sampai habis khotbah sebentar ada yang datang dengan pendeta, iya, khotbah tadi pas. Terus saya tanya, pas dengan dia. Habis dengan dia pas, dia bilang, dan saya firman datang ini, saya dong bilangnya bilang. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Apa yang saya imani tentang kematian? Waktu dia bertanya tentang apa yang saya imani tentang kematian, dia menemukan jawab. Ternyata mati bukan akhir dari segala sesuatu. Mati adalah tempat di mana kita diubah dari tubuh yang dapat binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa, supaya kita mengalami kekekalan bersama Kristus di surga. Berdasarkan respon dan keyakinan iman seperti itu, dia menyanyi sabar dalam susah. Saudara tidak tahu ini lagi? Lalu kenapa suruh saya solo? Sabar dalam susah sukamu, sabar Tuhan ada selalu, sabar, sabar berikuat padamu. Realistis dengan persoalan. Tuhan tidak pernah suruh kita menghina dari masalah. Dia menjanjikan berikan kekuatan. Dia tidak pernah menjanjikan lautan badai. Bukan laut kalau tidak ada gelombang. Air yang tidak ada gelombang dia bernama apa? Aqua. Tapi laut ada gelombang. Tuhan tidak janji laut yang tenang. Tak pernah Tuhan janji. Sudah jangan. Begitu. Iman. Sama-sama 1, 2, 3. 4. Ikat pinggang namanya kebenaran. Baju namanya keadilan. Sepatu perisai iman. Jalan. Pakailah ketopong, helm, alas kepala, masker. Dan bukan masker bangkuang, yang namanya keselamatan. Pakailah pelindung kepala yang namanya keselamatan. Dia nasihat di terjemahan. Kalau hari ini memang kamu punya masalah, memang orang bicara tentang kamu, memang setiap hal yang kamu kerjakan ada banyak sekali yang harus kamu syukuri. Tapi kalau kamu masih berdiri hingga hari ini, masih ada hingga hari ini, ingat, karena keselamatan yang Tuhan berikan. Jangan lupa Tuhan kalau saudara selamat hari ini. Saya kira saudara tahu persis begini, tapi saya mau sampaikan begini. Orang-orang yang lihat di perkabaran Injil bilang begini, dosa itu apa sih? Dosa itu melanggar kehendak Allah. Satu hari kita langgar kehendak Allah berapa kali? Berapa kali? Banyak atau sedikit? Bisa hitung atau tidak? Sendiri buat sendiri tidak bisa hitung. Tapi orang perkabaran Injil bilang begini, anggap saja satu hari kita langgar kehendak Allah 3 kali. Bikin dosa pikiran 1, perkataan 1, perbuatan 1. Satu hari 3 nih. Kalau satu hari 3, 1 bulan berapa? 3 kali 30 hari 90. Kalau 1 bulan 90, 1 tahun berapa? 90 kali 12 bulan berapa? 1080. Taruhlah 1000. 1 hari 3, 1 bulan 90, 1 tahun 1000. Coba masing-masing kali dengan umur sendiri. Pendeta yang di umur 47 sekarang kalau kali 1000
47 kali 1000, 47.000. Memangnya dengan 47.000 ini pendeta yang di masa surga? Itu jangan tanya di umur yang lebih dari pendeta yang ngeri. Itu baru 1 hari 3. Apalagi kalau 1 hari di situ. Saya berkhotbah di banyak penjara di NTT. Saya bilang begini, apa beda orang penjara dengan orang di luar penjara? Dalam pikir terlalu lama, saya gampang saja. Beda orang penjara dengan orang di luar penjara ialah dorang so karena tangkap, kita yang bangun. Ke kita ini juga parah, hanya karena belum. Jadi kalau kita masih berdiri hingga hari ini dan keselamatan itu ada hanya karena apa? Keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, sekarang saya mau tanya dulu jemaat. Kalau sebentar pulang dari sini, pendeta yang dikasih orang masing-masing 10.000 yen, senang atau tidak? Cerita orang atau tidak? Masih cerita, lu rugi tidak ibadah, itu pendeta yang kepala botak kasih kita uang. Sekarang saya mau tanya, Tuhan Yesus berkorban bagi kita, mati bagi kita. Lebih mahal dari 10.000 yen atau lebih murah dari 10.000? Lebih mahal. Pertanyaan terakhir, kalau dia lebih mahal, sudah cerita orang lain? Sudah cerita orang lain? Baru dapat pulsa 1.000, 5.000 saja cerita semua dunia, bikin status, terima kasih Kak, pulsa saya masuk, besok lagi ya. Pulsa 5.000 cerita semua orang, Yesus mati bagi kita, mulut terkancing sama balani berjalan di orang. Tapi cita-cita memenangkan Indonesia. Bisa. Amin kok? Oke, kita hafal dulu lah. Kita pindah namanya. Bagi silam. Sepatu. Berisai. Ketopong. Selamatan. Sekarang saya mau kasih tahu 5 hal yang disampaikan di awal itu perlengkapan bertahan. Perlengkapan. Saya mau tanya, ada di sini suka nonton sepak bola? Suka hobi? Real Madrid, Real atau Barca? Barca. Real atau Barca? Real atau Barca? Barca atau Real? Real atau Barca? Barca. Real. Saya mau kasih sudah. Real boleh hebat-hebat begitu. Tapi kalau dia hanya bertahan, itu lawan kawan-kawan di kanan. Dia harus menyerang untuk memenangkan pertarungan. Amin. Bagaimana dia menyerang? Sekarang Paulus kasih tahu 2 senjata. Senjata pertama, firman. Senjata pertama apa? Senjata pertama apa? Firman itu yang membuat kita memutuskan. Minta maaf ibu pendeta, saya setuju dengan ibu, saya tidak setuju dengan ibu. Firman itu menentukan saya harus jalan lewat situ, tidak lewat situ. Tapi dia bilang firman itu seperti pedang bermata 2, iris ke sana, iris juga ke sini. Artinya kalau untuk orang lain kita kutip firman, jangan lupa kutip untuk diri sendiri. Jangan sampai habis khotbah sebentar ada yang datang dengan pendeta, iya khotbah tadi pas, terus saya tanya pas dengan dia. Iya habis dengan dia pas, dia bilang dan saya firman datang ini saya dia lagi bilang. Orang tua di kampung aja kita begini, kalau pohon nangka tidak berbuah, ambil pedang, cincang dia, tahun depan dia berbuah. Persoalannya adalah kita mau disakiti atau tidak? Kita mau disakiti atau tidak? Firman itu cermin, tahu cermin? Pernah lihat cermin? Mana itu cermin? Cermin itu waktu kita datang, kan hanya mau lihat muka kan? Lihat kita berbeda.
Pas lihat begini, aduh, ahli semata. Mulai begini, makin banyak bercermin, makin rapi kan? Atau siapa yang datang bercermin begini, pas dia lihat ada kotoran di sini, dia kasih tinggal biar. Orang bercermin kalau lihat yang tidak baik ini terus kan? Sini saya pakai cermin tadi, tapi ingat sama-sama kaca. Satu dia bernama cermin, satu dia bernama kaca spion. Saya tidak tahu orang-orang di luar yang lebih banyak pakai apa, cermin atau kaca spion. Kalau di cermin kita lihat siapa pemuka. Kalau kaca spion, kita lebih banyak pakai apa ini? Kita ini kadang-kadang orang lain yang beli motor, kita yang tidak tidur di rumah. Dicek dulu, cek apa? Tidak tahu dia kredit ke Kiska. Orang lain yang beli kulkas, kita yang kedinginan di rumah. Lama-lama kita bergugur di rumah. Begitu tahu begitu. Tapi saya mau kasih secara cepat. Ini pelajaran kecil yang saudara tahu tapi saya ingat. Belajar Alkitab. Saudara sudah baca dasar Alkitab belum? Yang saya curi. Kita ini pemalas baca Alkitab. Tapi kalau baca orang story semua kita tahu. Baca Alkitab itu saudara-saudara butuh cinta. Butuh cinta. Saya mau tanya. Ya. 2 minggu itu cepat atau lama? 2 minggu. Cepat atau lama? Lama atau cepat? Kalau pacaran hanya 2 minggu cepat atau lama? Kalau tahan lapar 2 minggu cepat atau lama? Berarti 2 minggu termasuk cepat atau lama? Tergantung ya. Alkitab tebal begini. Kalau kita baca satu hari 4-8 pasal, 4-8 pasal, cukup 4 bulan kita baca satu Alkitab. Berapa bulan? Pertanyaannya 4 bulan cepat atau lama? Kalau kita hidup umur hanya 4 bulan, cepat atau lama? Cepat. Kalau perut sakit 4 bulan? Butuh cinta. Kalau hari-hari hidup ini diisi dengan cinta, perhatian, kasih sayang, terasa terlalu cepat. Tapi kalau isi iri, hati, cemburu, lama kan? Nah, ingat, saudara mesti baca. Kenapa? Yang sudah baca kasih habis saja belum tentu mengerti. Yang sudah baca kasih habis ini, apalagi kalau tidak baca. Nah, dengar. Alkitab ini ada 2 hal yang penting sekali. Secepat saya kasih tahu. Jadi saya pakai waktu sedikit, tidak apa-apa ya. Pertama, Alkitab itu berisi kronologi. Kronologi Alkitab. Alkitab kronologi itu penciptaan alam semesta, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Yesus Kristus, janji untuk hidup yang kekal. Siapapun yang baca Alkitab dia harus paham, dia baca di bagian kronologi yang mana. Karena kalau tidak kita baca Alkitab sepertinya ada ayat yang seperti bertentangan sedikit. Ada yang bilang, celakalah kamu yang bangun pagi-pagi dan minum minuman keras. Ada yang bilang, tambahkan sedikit untuk membantu pencuri. Kalau tidak paham kronologi, yang tukang minum akan bilang, kok ada bilang tambahkan. Yang tidak minum dia bilang, celaka. Akhirnya kita berhobi memang kita mau bukan Tuhan mau. Kronologi. Kedua, Alkitab berisi ajaran dan informasi. Berisi apa? Ajaran dan informasi. Ini Abraham pernah menipu ketika mau masuk itu tempat dia kasih dia ke istri. Kalau orang tanya jangan bilang kau saya punya istri, bilang sama saudara itu tipu. Betul? Informasi, bukan bilang lihat Abraham yang segala orang percaya saja tipu, apalagi kita. Tuhan Yesus itu dibaptis di Sungai Yordan. Informasi. Saudara tidak usah dibaptis di Sungai Yordan, tidak apa-apa.
Salomo punya istri ada 700, gundik 300. 700 sama 300 informasi. Bukan ada yang mau kawin dua dia bilang kenapa Salomo bisa 700. Saya baru mau masuk dua kamu semua protes-protes. Yang saya bayangkan istri 700, gundik 300, berapa itu? Kalau satu hari dia dengan satu istri dia butuh kurang lebih 3 tahun baru putar kembali sampai itu dia sampai pemilu. Tapi itu informasi bukan ajaran. Ajarannya bilang hendaklah, janganlah. Jangan bikin informasi jadi ajaran. Alkitab. Amin. Nah itu baca. Dan tiap hari mau periksa story. Ada banyak orang ini susah tidur. Di sini ada yang susah tidur malam. Semacam insomnia begitu ada kok? Ada. Susah tidur? Susah. Baca Alkitab. Karena banyak yang susah tidur tapi pas kita bilang mari kita baca Alkitab semua tidur. Sama sekali. Betul loh. Ada yang susah tidur datang gereja. Banyak jemaat pun sudah pakai semua cara tidak bisa tidur. Pas sampai gereja pendeta bilang, baik Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pembacaan Alkitab. Jadi saya kalau khotbah, saya ragu dengan orang punya anggukan. Itu saya ragu. Karena anggukan itu ada dua. Satu itu kalau temponya tetap tidak berubah pakai tutup mata sedikit itu tanda masuk kalau dia begini. Itu tanda masuk, itu masuk. Tapi yang kedua kalau temponya berubah, turunnya lambat, naiknya cepat, dan tiba-tiba sambil kalau dia turun begini. Itu bukan pusat. Itu tidak saya tidak tahu kenapa orang ikut gereja itu dia tidak apa begitu. Nah, mari kita itu pertama. Senjata pertama apa? Senjata pertama apa? Firman-Mu pelita bagi kakiku. Hafal ulang, ikat pinggang namanya, baju sirah, sepatu, perisai, ketopol, Keselamatan. senjata pertama, Firman. senjata kedua, Di sini mana masuk tarik senjata kedua, doa. Senjata kedua apa? Doa. Senjata kedua apa? Doa. Yang datang tadi malam sudah dengar, yang belum datang tadi malam saya ingin sampaikan kembali. Doa itu relasi, bukan kata-kata. Sekali lagi, doa itu apa? Relasi. Bukan kata-kata. Kadang-kadang kita terlalu sibuk urus kata-kata lupa membangun relasi. Akhirnya ada orang yang paling cerewet di sini, tapi kalau kita bilang Om, sebentar doa apa? Itu sembarang. Kamu dia bikin kata-kata. Ada orang yang dia punya doa sama semua. Doa konsistori sama dengan doa firman, sama dengan doa syafaat, sama dengan karena dia bikin kata-kata. Doa itu relasi. Amin kok. Tadi malam saya pakai contoh. Kalau saya dengan Pak Pendeta Rian, kami dua kenal, kami punya relasi. Beliau naik motor, saya jalan kaki, ketemu saya di jalan, bahkan tanpa saya minta pun dia berhenti, tanpa saya minta. Dia lihat saya bilang, Pendeta, yuk, kemana? Naik. Karena kita tuh punya relasi, saya kenal. Tapi kalau kita tuh tidak ada relasi,
Saya jalan kaki beliau naik motor ketemu saya di jalan, dia berhenti tapi dia tanya, ojek apa? Doa itu relasi bukan kata-kata. Dalam relasi itu kita bicara dengan ringan. Cara bicaranya kan saya kenal satu istri, saya punya relasi dengan satu istri. Kalau saya mau minta sesuatu kan cara mintanya begini. Ma, bikin teh saya gelas kecil ya, jangan pakai gula, papa takut jadi gula suto begini. Kan tidak mungkin saya mau minta teh di satu istri, saya bilang mama buatlah segelas teh, jangan terlalu banyak gula ya, papa takut sakit gula. Pas habis pasti ibu tanya, papa sehat? Bukan itu relasi. Ingat, kalau hanya kata-kata, ya, kalau hanya kata-kata, bahkan kita bisa berkata-kata dengan misi. Bahkan orang yang tidak kenal bisa berkata-kata itu. Saudara bayangkan toh, teman saya bilang, kenapa tidak saudara mau telepon begini? Pas mau telepon juga, ada satu suara dia begini, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Kenapa? Itu suara perempuan atau suara laki-laki? Perempuan. Perempuan. Dia asal dari Tondano. Nama. Saudara kalau di Indonesia mau masuk mall begitu kan, pas kita sampai tadi itu nona sembunyi di mana? Dia bilang tempelkan kartu Anda. Kita gimana mati? Doa bukan kata-kata, doa relasi. Nah, saya ingin menyampaikan 5 hal tentang doa dari teks ini. Berapa hal? 5. 1. Berdoalah setiap waktu. Sama-sama 1, 2, 3. Setiap waktu. Yang disebut dengan berdoa setiap waktu itu, yang disebut berdoa setiap waktu itu bukan jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Yang dimaksud dengan berdoa setiap waktu adalah berdoalah waktu kamu sehat, berdoalah waktu kamu sukses, berdoalah waktu kamu berdoalah waktu kamu senang, berdoalah waktu kamu Susah. Manusia dimungkinkan untuk ada dalam 3 keadaan. Ada keadaan pertama di mana kita mau sesuatu, Tuhan bilang yes. Kita mau sesuatu dan Tuhan bilang iya, itu kita percaya. Nah, kepingin bersaksi, kepingin tulis, kepingin bilang Tuhan Yesus baik. Kalau kita mau dan Tuhan juga bilang yes. Tapi ada keadaan kedua di mana kita mau tapi Tuhan bilang No. Waktu kita mau dan Tuhan tidak mau, saudara kecewa. Mulai kecewa kan? Saya baru bilang Pak Pendeta ini, saya tidak mau ini. Kita doa sama saja. Itu Pak di sebelah tidak pernah berdoa. Tiap hari ganti mobil. Grab. Ada keadaan ketiga, keadaan di mana Tuhan mau tapi kita tidak mau. Pendeta, masa Tuhan mau kita tidak mau? Iya, banyak kan. Misalnya kita ada jengkel 1 orang, saudara ada jengkel 1 orang, betul. Ada yang sudah tidak suka betul. Ada, biar di sini. Coba saudara lihat dia itu, kenapa lebih banyak lihat saya menurut saya? Terus Tuhan bilang begini, ampuni dia. Tuhan mau kita ampuni toh? Tuhan mau kita ampuni. Kita kadang-kadang Tuhan semua ampuni, tapi setiap kali ingat dia makin ditipu saya tuh hati kita. Nah, untuk 3 keadaan ini nasihat ini menjadi penting. Berdoalah setiap waktu. Waktu kamu susah, waktu kamu sukses, waktu kamu sehat, waktu kamu ada banyak orang waktu sukses super malas berdoa, tidak berdoa. Dulu belum pernah datang di Jepang, baru datang pertama berdoa, Tuhan tolong sebab Tuhan Yesus itu berdoa. Datang mulai usaha baru sedikit tidak pernah berdoa, tidak pernah datang gereja lagi. Tuhan mengerti. Dari belas 1 karung doa memang untuk 1 bulan ini. Ada orang yang ketika dia sudah susah tidak mau berdoa, ada yang juga susah masih berdoa.
Ada yang senang, pasti juga berdoa. Tapi dikasih tahu, berdoa setiap waktu. Kedua, yang sama begini, berdoalah dalam roh. Berdoa apa? Dalam roh. Yang dimaksud dengan berdoa dalam roh itu bukan berdoa dalam bahasa roh. Yang dimaksud dalam berdoa dalam roh itu dia maksud begini. Berdoa dalam roh itu adalah berdoalah dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Banyak orang berkata-kata tapi belum tentu bersatu dengan Roh Kudus. Roh itu adalah Roh Kudus. Dia hanya akan menyatu dengan yang kudus. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan tidak kudus. Yang gelap tidak dapat bersatu dengan yang terang. Saudara, Roma 8 ayat 28 bilang begini, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Banyak orang sudah itu ayat, tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa. Tapi saya mau kasih tahu, baca dulu ayat 26, 27 baru saudara nanti kesimpulan ayat 28. Ayat 26, 27 kasih tahu bilang begini, Roh berdoa untuk hal-hal yang tidak terkatakan. Manusia ini terbatas untuk tahu semuanya. Roh membantu kita berdoa. Tapi selanjutnya dia mau kasih tahu 5 menit ke depan dari hidupmu engkau tidak tahu apa yang akan terjadi. Bahkan ketika engkau ada dalam masalah, engkau tidak tahu jalan keluar terbaik apa yang bisa dia tempuh. Hanya Roh yang tahu. Berdasarkan keyakinan untuk dua hal inilah Anda boleh katakan betul, ternyata Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tanpa kesatuan dan Roh Kudus tidak bisa. Makanya kita ingat berdoa dalam roh. Saudara kalau berdoa tidak usah bikin-bikin. Jadi ini pada amat itu dalam kesatuan ya. Pertama berdoa. Pertama berdoa. Berdoa Relasi. yang kedua berdoa dalam roh. Yang ketiga berdoa dan berjaga-jaga. 1, 2, 3 berdoa. Berdoa dan berjaga-jaga. Yang dimaksud dengan berdoa dan berjaga-jaga itu adalah bagian kita kerjakan. Berjaga-jaga, berawas-awas. Siapa yang ada toko, terus setelah dengar khotbah habis dia pulang, dia kasih anak-anak yang jaga toko, anak-anak semua malam mau tidur saja, tidak usah tutup toko. Ibu kenapa tidak usah? Subhanallah, masih takut. Menurut saudara besok dia punya beras masih ada. Bagian kita, saya bilang pada saudara, iman pura-pura adalah iman yang tidak mengisi otaknya dengan ilmu, tidak bekerja dengan tangan talenta karunia yang Tuhan kasih, tapi selalu berdoa minta diberkati. Itu iman pura-pura. Tidak isi otak, tidak bekerja, tidak menggunakan waktu yang Tuhan kasih, tapi menyanyi kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Tuhan beri makan pada burung pipit, tapi tidak melemparkan gandum ke dalam sangkar. Itu burung mesti keluar, cari di ladang-ladang, resiko dia kena. Itu. Ketiga, 1 berdoa. Setiap hari, setiap Dua berdoa. Ketiga berdoa. Keempat dia kasih tahu, berdoalah tanpa putus-putus. Berdoa tanpa putus-putus. yang dimaksud dengan berdoa tanpa putus-putus itu instalasi jaringan. Ini listrik ini kan sudah instalasi kan. Kita butuh kasih di lampu, tinggal butuh motor sampai
Di rumah juga begitu toh? Atau siapa di antara kita yang tidak ada instalasi listrik di rumah? Setiap kali pulang kerja dia beli kabel, dia beli pulang dia puasa besok lagi dia bongkar lagi, ada begitu. Dua itu jadi dia terinstall, kalau sudah terinstalasi kan tinggal relasi tadi. Saudara, pernyataan itu ada dua yang paling bagus dan paling banyak kita dengar. Yang pertama yang begini, itulah aku bilang bagian pertama, doa adalah napas hidup orang percaya. Doa adalah Napas hidup. kita bisa tahan napas ke tidak? Bisa. 1 detik bisa? Bisa. 1 menit bisa? 1 hari. Saudara tahan napas 1 hari langsung derita ke Manado. ALM. Baik. Ada dari doa di itu sana. Doa adalah nafas. Saudara, ada yang pernah asli ada sesak nafas ada. Ini sesak nafas sudah yang mati. Kita tarik nafas itu hidup, tidak hidup. Pernyataan kedua dia bilang, Yesus hanya sejauh. Iya, itu bilang tadi kan gitu. Masa kita cinta seseorang kita tidak mau bohongin dia? Orang minta. Di sini ada yang pernah mencintai orang lain. Bikin orang tadi sampai berbagi tiga lebih. Masa tidak mau bohongin dia di ruang? Maaf. Relasi yang dekat itu salah satunya komunikasi. Masa yang kita tidak pernah komunikasi? Itu berarti Sumpah. Pertama berdoa, 2 berdoa, 3 berdoa, 4 berdoa, yang kelima berdoalah untuk orang lain. Berdoa untuk orang lain. Saya mau tanya kita, pernah berdoa untuk orang lain? Pernah. Doa serahkan. Berdoa sedikit untuk orang lain. Jangan hidup bagi dirimu sendiri. Berdoa juga seorang lain. Jemaat, coba jemaat periksa. Coba periksa 10 doa terakhir dari kita. Coba periksa 10 doa terakhir dari kita bagi yang biasa berdoa. Yang tidak berdoa dia mau periksa yang mana. Kita nih orang Kristen ini kadang-kadang pun cara doa ini menarik sekali dia berdoa. Di 1 menit pertama itu pujian penghormatan, Tuhan engkau baik, dahsyat, luar biasa, engkau ajaib, itu 1 menit pertama. Masuk menit kedua itu daftar permintaan, itu semacam proposal. Itu dia minta 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, pas sampai 80 dia bilang, ampunilah segala dosa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Ada yang sebelum itu kata ampuni dia tambah 1 kalimat pendek, Tuhan sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami pindah. Ini soal ampun masih tidak apa-apa juga Nabi yang minta di Tuhan. Tapi coba periksa, karena kita terlalu egois, kita meminta Paulus bilang, berdoalah untuk aku juga yang dipenjara, supaya aku punya keberanian untuk menyampaikan berita Injil yang dipercayakan. Kekuatan untuk ibadah ini doa. Bersaksi melayani dong itu kalau tanpa doa tidak bisa, dan kita makan puji. Dulu belum pernah menyanyi, belum pernah berkhotbah, mau pertama kali menyanyi, pertama kali mau berkhotbah tuh minta dukungan doa dari semua pihak di penjuru dunia. Seluruh GPI dan seluruh anggota, tolong saya mau pimpin, aduh tolong ini baru pertama kali tuh. Sudah biasa sudah mau berdoa. Dia berdoa habis dia datang langsung bilang, pagi-pagi kita mulai menyanyi. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Habis, puji Tuhan teman-teman, kita berdoa bersyukur itu.
Karena terbiasa, tidak berdoa, tidak latihan, datang langsung bilang, Kau tahu Tuhan pasti bukan jalan. Ku tahu Tuhan pasti bukan. Tidak salah improvisasi, tidak salah. Tapi kekuatan yang kita pakai itu. Amin. Ikat pinggang. Benaran. Apa? Baju silang. Sepatu. Perisai. Ketopong. Selamatan. Senjata pertama. Doa setiap saat. Mulai. Senjata pertama. Senjata kedua. Doa. Dengar, terkoneksi antara apa yang kita pikirkan, kita imani, dan yang kita lakukan. Bagaimana kita tidak maju? Bagi kita, saya berkata, mati hidup itu Tuhan yang atur. Amin. Amin. Itu soal iman. Yang iman kasih tahu otak. Yo, tahu tidak? Tidak. Otak. Mati hidup Tuhan yang atur. Jadi otak kontrol kasih tahu pupuk kaki, karena mati hidup Tuhan atur. Jangan ada trek lari kencang ikut situ, kaki lompat ke tengah. Terkoneksi betul kan? Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Saya yakin Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu. Amin. Tapi yang antar itu anak di sekolah, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Orang tua yang antar. Atau siapa di antara kita yang karena terlalu sibuk, dia pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk jadi Tuhan tolong jemput anak. Kalau Tuhan yang jemput pulang menangis. Jadi terkoneksi betul apa yang kita imani. Amin, Pak. Kadang-kadang kita ini memisahkan terlalu jauh antara berdoa dan bekerja. Saya mau tanya kita dulu, orang itu berarti kan itu dia pemindah hanya 75. Kalau saya tanya orang itu berarti yang berdoa dan bekerja 75, yang 100 orang itu artinya berdoa dan bekerja keras. Berdoa dan keras. Jangan balik doanya yang keras-keras, kerjanya lema-lema, mau bagaimana? Supaya doa menjadi bagian yang kita kerjakan dan kerja menjadi bagian yang kita Doakan. Kita punya tradisi doa makan ini tidak tahu siapa yang ada. Tapi siapapun yang doa makan, kira-kira ada 3 bagian yang disampaikan. 1, Tuhan terima kasih untuk mereka. Kedua, Tuhan berkatilah mereka yang telah menyiapkannya bagi kami. Nah, yang ketiga ini benar. Tuhan berkatilah orang-orang yang susah makan. Itu nih, berdoa bagi orang yang susah makan salah kan? Dengar, ini kita lagi berhadapan dengan makanan satu meja yang besar. Kita berdoa, Tuhan tolong urus orang susah karena saya mau makan kasih habis yang ini juga. Tidak sinkron antara yang kita doakan dengan yang kita Mestinya setiap kali tambah makanan itu doa baru. Di piring pertama kita berdoa, Tuhan terima kasih untuk berkati. Masuk piring kedua, lihat lama-lama itu nasi, terus kita berdoa, Tuhan sebenarnya ini orang susah punya, tapi kita aneh kita makan. Ini tambah 3 kali pulang masih bungkus, tapi berdoa minta Tuhan urus orang susah. Bagaimana kita sehat? Ingat di setiap berkat yang Tuhan kasih kita, ada orang lain pun di situ. Supaya terkoneksi yang kita imani, yang kita bicara, kita lakukan. Persekutu. Saya mau habis ini sudah ya.
Bersekutu itu bukan berarti serangan. Satu pakai putih semua putih, satu ungu semua ungu. Bersekutu itu pengelolaan perbedaan. Apa? Saya pun contoh pasti saudara ingat tadi malam kita kasih makan. Mengelola persekutuan harus seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Kolak terdiri dari ubi, pisang, santan, gula. Sudah jadi dia pun nama? Waktu sudah jadi kolak, kita makan pisang masih rasa pisang atau tidak? Masih. Tapi ada cita rasa baru yang kita makan. Sebagai bagian yang tidak bisa, sebagai bagian yang bersekutuan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Bisa berkumpul bersama-sama di satu panci. Di sini ada Timur, di sini ada Tondano, ada Manado, ada mana lagi. Tapi kita bisa sama-sama di sini kan? Atau siapa di antara kita yang mau makan kolak dia makan ubi di sana, pindah makan pisang di sana, pindah minum santan di sana, baru terakhir dia duduk di atas kompor di situ. Bersekutu itu pengelolaan perbedaan. Jangan kelola persekutuan seperti minum kopi. Tahu kopi? Pernah minum kopi? Kopi terdiri dari apa? Kopi, air, gula. Sudah jadi dia benar? Lalu yang lain benar gimana? Kopi terlalu egois lah. Kita semua tak pernah nama sendiri. Kita semua nama sendiri. Bikin diri inti. Begitu. Bersekutu. Kedua bersaksi. Saksi itu melihat, mengalami, merasakan, terus mengatakan pada orang lain. Saksi. Saya melayang di pedalaman satu di suatu pulau di NTT Selatan, bagian selatan. Mau bawa anak-anak muda ke satu pulau yang tidak ada penghuni, satu dan lain dan pendeta. Di Pulau Dana itu kita tidur di pinggir pantai, sadar kita di tengah laut. Hampir saya bilang, jadi saya harus bilang, wow, kita di pinggir pantai, sadar di tengah laut. Kok? Iya. Pernah pergi? Tidak. Bagaimana orang percaya pada kesaksian kita kalau kita sendiri tidak pernah mengalami? Pendeta, saya tidak pernah mengalami sesuatu dengan Tuhan. Omong kosong. Ada orang sombong yang bilang tidak pernah mengalami dengan Tuhan. Kenapa? Kalau kita bisa bangun pagi saja tanda Tuhan bekerja. Ada yang tidur tidak bangun toh? Bayangkan kalau tadi malam Tuhan kemana begitu tadi pagi lupa kasih bangun kita. Tapi ingat jemaah, ingat kita disuruh cukup jadi saksi, tidak usah jadi pembela. Tuhan terlalu kuat untuk membela dirinya sendiri. Saksi itu mengalami, merasakan, mengatakan. Tapi dengar, kalau saudara hidup bersaksi, 95% bicara tentang Tuhan dan 35% bicara tentang kita. Banyak yang balik, 95% untuk dia sendiri, tinggal 5 baru Tuhan. Nah, itu dia biasa nantanya. Dulu yang tukang pencuri, dulu yang tukang rakyat, sudah 2 jam baru dia bilang untung Tuhan. Orang ingat dia, lupa. Suatu saat dia berdiri di motor, dia jangan lihat begitu tuh tukang pencuri. Karena lebih banyak dia bicara tentang dia bukan pencuri. Saudara kalau bersaksi cukup katakan masa lalu saya buruk, bahkan terlalu buruk. Saya mau cerita ke saudara mau dengar yang buruk-buruk untuk apa? Yang saya ingat Tuhan mengerjakan 1, 2, 3, 4, 5 dari kemuliaan Tuhan. Bersaksi. Melayani itu mulai dari rumah. Tadi malam kita baru tema bersama keluargaku melayani Tuhan. Mau tahu kami pendeta-pendeta ini orang baik atau tidak? Jangan tunggu waktu dia khotbah. Lebih baik semua. Tinggal kami di rumah.
2 minggu. Kadang-kadang kita bisa jadi pendeta untuk orang lain punya rumah tangga, tapi tidak jadi pendeta bagi rumah sendiri. Kita bisa jadi pelayan khusus untuk orang lain punya pulau, tapi tidak bagi rumah sendiri. Kenapa lihat saya? Ini bukan kata-kata biasa sama kayak kita ada di kita kampung melayani lebih suruh itu pas orang mati kan, orang belum tahu kopi kita kan melayani. Tuhan pilih kita bukan karena kita hebat, bukan karena kebaikan, bukan karena fasilitas. Langsung deh, semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua anugerahnya bagi kita dia anugerah. Jangan bilang sebenarnya saya sudah bilang mau, tapi dia usul terus. Itu dia. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman. Kami meminta dalam keterbatasan kami akan percaya kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih-benih firman ini akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Maha besar Engkau Tuhan di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan.